Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus Kau kekasih jiwaku, Kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus Kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, ku mau selalu lakukan kehendak-Mu, ku mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Hidupku bukti
kebaikan hidupku, bukti kasih-Mu. Hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu. Hidupku untuk kenikmatan-Mu. Hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu. Hidupku bukti kasih-Mu. Hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu. Hidupku untuk kenikmatan-Mu. Hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar,
kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau aku. Penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau aku. Berseru dan kau mendengarku. Ku berharap dan kau tak kecewakanku. Berdoa dan kau menjawabku. Sungguh engkau aku. Sungguh engkau laku. Sungguh Allahku. Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam ibadah kita pada sore hari ini di ibadah Exousia Bible Teaching. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh ada, itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari setiap kita mau mempersiapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita, dimanapun kita berada. Kita mau undang hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita mau masuk dalam ruang kudus-Nya Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Mari kita mau menerima lawatan dari Tuhan lewat ibadah kita sore hari ini. Biar setiap kita yang ada pada sore hari ini yang mengikuti ibadah ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
kita angkat pujian ini. Sungguh nyatanya Kau Tuhan, Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tangan sembahmu, agungkan namamu. Haleluya, haleluya, terpujilah Rajaku. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan sungguh, katakan kepada Tuhan, ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hati kami Tuhan, membawa hatiku hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tangan sembahmu, agungkan namamu. Haleluya, 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 terpujilah Rajaku. Ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milik-Mu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya Kau bagiku. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari awal. Kita mau sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, kita mau masuk dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Ku masuk ruang kudus-Mu, membawa hatiku, membawa hatiku hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tangan sembah, agungkan namamu, agungkan namamu. Haleluya, 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 terpujilah Rajaku. Sekali lagi, ku masuk ruang kudus-Mu Tuhan, masuk ruang kudus. Kami mau membawa hati kami Tuhan, membawa hatiku hampirimu, oh Bapakku, pemilik hidupku. Angkat tanganku, ku angkat
ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ucap syukur, ku ucap syukurku. Karena ku milikmu, curahkan segala, ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku, angkat wajahku Tuhan, ku angkat wajahku, ya Bapa, nyanyikan laguku, ku ucap syukur, ku ucap syukurku. Karena ku milikmu, ku curahkan segalanya, ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagiku, angkat wajahku, ku angkat wajahku, nyanyikan laguku, ucap syukur, ku ucap syukurku. ya Yesus, Karena ku milikmu, ku curahkan segala isi hatiku, isi hatiku. Sungguh nyatanya Kau bagi sungguh sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyatanya Kau bagi sungguh nyata Kau Tuhan, sungguh nyatanya Kau bagiku. haleluya Yesus, Sungguh nyata, sungguh nyata Kau Tuhan dalam hidup kami. sungguh kami bersyukur, ya Yesus, syukur kami. Ini hati kami, kami datang Menyembah, kami datang memuji, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami padamu. Terima kasih Bapa.
membawa hati kami, waktu kami sesuai jalurmu. Sungguh besar cinta-Nya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, pujian kami Tuhan, sebagian kami hanya bagi-Mu, Allah pemilik hidup kami. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu, Yesus Tuhan. Engkau pemilik hidup kami, Engkau jaminan hidup kami, layak kami puji, Kau harapan kami tinggikan, oh keagungan nama-Mu. Kami bawa syukur kami, sertai kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami ya Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh Immanuel, Nama-Mu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Nama-Mu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Nama-Mu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta, Allah beserta ya Bapa di dalam kita. Nama-Mu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Nama-Mu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Nama-Mu disebut Immanuel, beserta kami selama-Mu disebut Immanuel, beserta kami selama.
Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan pada sore ini kami dapat mendengarkan isi hati Bapa dalam ibadah Exousia Bible Teaching pada hari ini. Aku mohon Engkau sampaikan isi hatimu ya Allah. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Roh Kudus bantu hamba-Mu. Tuhan Yesus berdiri di samping hamba-Mu, menopang hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Allah, dalam berbicara atas nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus hadir dan jamah dimanapun setiap orang mengikuti ibadah IBT ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu. Kita sudah sampai pada pilar yang ketiga, tapi saya belum tuntaskan pilar ketiga seperti saya janji dalam pilar yang ketiga, bahwa saya akan melanjutkan dengan memberikan contoh bagaimana tokoh-tokoh perjanjian lama menjadikan komunikasi dengan Allah sebagai pilar penting dalam kehidupan mereka, dalam pencarian mereka, dalam perjalanan mereka untuk mengenal Allah. Artinya komunikasi dengan Allah tak terpisahkan dari kehidupan para tokoh. Kita akan melihat, ya. Ada banyak tokoh, tetapi kita hanya membahas beberapa tokoh, ada 5 tokoh saja. Jadi yang pertama adalah kita melihat tokoh yang berhubungan, yang pertama adalah Abraham. Untuk tokoh ini kita bisa membaca dalam Kejadian pasal yang ke-22. Jadi Abraham mengalami ujian yang luar biasa, ya. Abraham mengalami ujian yang luar biasa, tetapi sebenarnya sebelum dia diuji, Allah memanggil Abraham pada waktu Abraham berada di kampung halamannya. Ya, Allah panggil Abraham dari Ur Kasdim untuk pergi ke satu negeri yang Allah janjikan kepada Abraham. Jadi Allah yang berinisiatif untuk berkomunikasi. Setelah itu Abraham membangun komunikasi dengan Allah dengan intens. Nah, kita melihat bagaimana Abraham bercakap-cakap dengan Allah dalam seluruh kehidupannya, dalam segala situasi dan kondisinya. Ya, Abraham tetap setia kepada Allah meskipun Abraham mengalami ujian yang luar biasa. Apakah ujian Abraham? Allah meminta berbicara kepada Abraham, aku minta anakmu kamu persembahkan kepadaku. Abraham bisa merasa begini, ini bercanda nih Tuhan. Kenapa? 25 tahun saya menggumuli hal ini. 25 tahun aku menantikan janji Tuhan untuk berikan kepadaku anak. Dan Tuhan memberikan setelah 25 tahun. Setelah seperempat abad. Tapi kok sekarang Tuhan meminta? Tapi kalau kita melihat dalam Alkitab, Abraham begitu taat. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, aku minta anakmu, persembahkan. Bawalah anakmu untuk dipersembahkan. Abraham tidak berbantah, Abraham langsung menaati karena Abraham percaya sekali kepada Allah. Dengar baik-baik. Kehidupan pergaulan Abraham dengan Allah selama 25 tahun yang dibangun dengan begitu intens. Pada waktu Abraham menghadapi kelaparan, Tuhan menolong. Abraham berbicara kepada Allah. Di setiap situasi dan kondisi, Abraham terus berbicara kepada Allah. Jadi tidak mungkin ketaatan Abraham itu instan, tiba-tiba taat. Kalau Abraham tidak memiliki tingkat pergaulan yang intim dengan Allah. Nah, bagaimana Abraham bisa taat dan bagaimana Abraham bisa intim dengan Allah? Kalau dia tidak mungkin tidak berkomunikasi setiap hari. Orang yang intim ya pergaulannya, pasti mereka sering berjumpa. Amin. Kalau orang sering berjumpa, pasti orang antara kedua orang ini pasti saling berkomunikasi. Karena tidak mungkin ada keintiman tanpa perjumpaan. Amin. Dan pasti dalam perjumpaan pasti ada komunikasi. Jadi komunikasi yang intens, komunikasi yang aktif dan interaktif sifatnya akan meningkatkan pengenalan dan akan membangun kepercayaan, akan membangun ketaatan. Tentunya Abraham percaya karena ada alasan. Tidak mungkin Abraham percaya dan taat tanpa alasan. Apakah alasan Abraham taat? Karena dia mengenal siapa yang meminta dia, meminta anaknya, betul? Karena Abraham mengenal siapa Allah yang meminta anaknya. Tidak mungkin Abraham
memberikan anaknya kepada sembarangan orang yang dia tidak kenal. Amin. Tidak mungkin ketaatan Abraham itu ditujukan kepada orang yang dia tidak kenal, kepada pribadi yang dia tidak kenal. Tidak mungkin, apalagi Allah tidak kelihatan. Allah itu roh, amin. Pasti ketaatan Abraham punya alasan dan pasti punya dasar. Karena Abraham punya dasar, punya alasan, maka ketaatan Abraham pasti punya tujuan yang benar. Amin. Ketaatan Abraham ada tujuan. Karena dibangun oleh dasar dan alasan yang benar. Apa dasar dan alasan Abraham taat kepada Allah? Satu, dia mengenal siapa Allah yang meminta anaknya. Amin. Dia mengenal siapa Allah yang memanggil Abraham. Amin. Pasti dia mengenal. Tidak mungkin Abraham tidak mengenal Allah dan langsung memberikan Ishak sebagai persembahan kepada Allah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, jadi saya yakin Abraham sudah mengenal Allah. Bagaimana Abraham bisa mengenal Allah? Pasti Abraham telah intens berkomunikasi dengan Allah. Jadi tidak mungkin Abraham mempersembahkan anaknya secara buta-buta kepada Allah. Tidak mungkin. Pasti Abraham telah mengenal Allah dengan benar. Maka ada namanya kepercayaan kepada Allah. Tidak ada seorang ayah rela menyerahkan anaknya kepada orang yang dia tidak kenal. Apalagi mempersembahkan sebagai korban di zaman itu, betul? Tidak mungkin, gila Abraham. Nggak kenal Allah, tiba-tiba dia korbankan anaknya. Tidak ada kepercayaan kepada Allah, tiba-tiba dikorbankan, nggak mungkin. Orang yang rela mempersembahkan apapun kepada orang tersebut, pasti orang tersebut sudah dikenal dan sudah dipercaya luar biasa. Amin. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Kenapa? Iman Abraham punya dasar. Dia mengenal siapa yang dipercayai. Amin. Kenapa Abraham mengenal Allah yang dia percayai? Karena Abraham telah bergaul dengan Allah puluhan tahun. Bayangkan tuh. Menanti janji Tuhan kepada Abraham untuk mendapatkan anaknya Ishak saja. Itu seperempat abad. 25 tahun. Bukan waktu yang pendek, panjang. Dan Abraham terus berkomunikasi dengan Allah dimanapun. Jadi sebenarnya kekuatan manusia di segala zaman, di segala situasi dan kondisi, apapun persoalan kita, cuma satu. Kalau kita terus berkomunikasi dengan Allah, kita terus berbicara dengan Allah dimanapun kita ada, kita memiliki hubungan relasi yang kuat, pasti itu menjadi modal dan bekal kekuatan kehidupan kita yang tak dapat kita gantikan dengan apapun. Kenapa? Komunikasi dengan Allah akan membuat kita apa? Melihat apa yang kita tidak bisa lihat secara manusia. Amin. Komunikasi dengan Allah akan mencerahkan cara berpikir kita. Komunikasi dengan Allah akan membuka mata pengertian kita untuk melihat apa yang sulit dilihat oleh pengertian logika kita secara manusia. Kenapa? Ketika kita berkomunikasi dengan Allah secara intens, kita makin mengenal apa yang Allah mau. Dan pasti ketika kita berbicara dan kita mendengar, Tuhan pasti berbicara apa yang harus kita lakukan. Ada petunjuk dalam komunikasi dengan Allah. Allah akan berbicara, petunjuknya seperti ini. Allah akan berikan hikmat, kamu harus melakukan ini. Allah akan memberikan kemampuan untuk bisa melihat dengan jernih. Ini persoalan ini, kamu harus mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Seperti hikmat yang Allah berikan kepada Daniel. Ketika Daniel diperhadapkan dengan satu situasi dan kondisi di mana Raja Nebukadnezar minta kamu harus menerjemahkan mimpiku. Susah setengah mati, betul? Menceritakan dan menerjemahkan, itu susah. Tapi Allah berikan hikmat kepada Daniel. Dan Anda tahu kenapa Allah berikan hikmat kepada Daniel? Kalau Daniel baru kenal Allah dan baru berbicara, itu tidak mungkin Daniel bisa seyakin itu bahwa Allahku bisa memampukan aku menerjemahkan. Amin. Jadi pengenalan Daniel itu menghasilkan kepercayaan kepada Allah. Dan Alkitab mencatat, kenapa Daniel begitu percaya kepada Allah? Karena dia mengenal Allah. Kenapa Daniel mengenal Allah? Karena Daniel punya kehidupan, punya kebiasaan setiap hari. Setiap hari 3 kali Daniel berdoa, berbicara, menghadap Allah, berkomunikasi dengan Allah. Amin. Ada jadwal khusus.
Ada private meeting antara Daniel dengan Allah. Dan tidak bisa diganggu dengan apapun. Maka saya pernah berapa kali saya menyampaikan dalam khotbah. Maka meeting dengan Tuhan harus menjadi prime time saya dan saudara. Amin. Harus menjadi prioritas utama. Dan meeting dengan Tuhan tidak dapat diganti dengan meeting apapun. Meeting dengan manusia boleh reschedule. Boleh diganti dengan apapun. Tapi meeting dengan Allah tak dapat diganti. Karena Allah yang memiliki hidup saya dan saudara. Dialah pemilik kehidupan kita, dialah sumber kehidupan kita, dialah pencipta kehidupan kita. Seharusnya kalimat-kalimat kebenaran ini harus nyantol di pikiran dan di batin kita. Agar kita menempatkan Tuhan lebih dari apapun. Sehingga ketika ada masalah, kita pasti bukan ingat apapun, ingat manusia. Kita ingat ada Allah yang pernah menolong Abraham. Ada Allah yang pernah menolong Musa. Ada Allah yang pernah menolong Yusuf. Ada Allah yang pernah menolong Nuh dan keluarganya. Dan ada Allah yang pernah menolong Daniel dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan terjepit apapun, Allah kita tidak pernah terjepit menolong kita. Amin. Allah kita tidak pernah terbatas dengan situasi yang membatasi Allah. Kita terbatas, situasi membatasi kita. Tapi Allah tak dapat dibatasi dengan situasi. Amin. Allah tak dapat dibatasi dengan tingkat kesulitan masalah. Karena Allah memiliki begitu banyak jalan keluar. Allah menguasai dan berdaulat untuk mengontrol setiap kehidupan saya dan saudara. Termasuk mengontrol permasalahan hidup. Termasuk mengontrol bencana alam. Amin. Apapun Allah bisa kontrol. Jadi masalahnya bukan pada Allah. Bukan pada masalah. Masalahnya pada diri kita yang tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Nanti mau berdoa baru ketika ada masalah, ketika ada kebutuhan. Itu licik. Harusnya kita membutuhkan Tuhan 1 kali 24 jam. Harusnya kita berkomunikasi dengan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Susah senang, masalah tidak masalah, tetap kita berkomunikasi dengan Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sumber kehidupan kita. Amin. Harusnya begitu. Tapi kalau kita tidak menjadikan Allah sebagai sumber kehidupan, sebagai satu-satunya yang bisa membahagiakan kita, sebagai satu-satunya yang menolong kita, sumber perlindungan pertama dan terutama, tidak ada yang lain. Ya tidak mungkin Tuhan bisa menolong, tidak mungkin Bapak Ibu. Orang yang sering berkomunikasi akan terjadi yang namanya peningkatan pengenalan, setuju? Orang yang sering berkomunikasi selain meningkat dalam hal pengenalan, maka akan meningkat dalam hal kepercayaan. Amin. Orang tidak mungkin percaya kepada orang yang tidak kenal, setuju? Orang pasti percaya kepada orang yang dia kenal sekali, amin. Kenapa kita kurang percaya kepada Allah? Sehingga ketika ada masalah kita tidak mau ngomong sama Tuhan. Kita mau ngomong sama orang. Kenapa? Orang ini pasti bisa tolong saya. Wow, terbalik. Kepercayaan kita lebih tinggi kepada manusia daripada kepada Allah. Rata-rata, faktanya kalau kita melihat di faktanya, orang ketika ada masalah bukan ingat Tuhan. Pasti langsung ingat, orang siapa yang bisa nolong saya, betul? Pikiran dia cari kepada orang yang lebih kuat, lebih kaya. Harusnya, waktu kita ada masalah kita, pertama kali kita ingat, dan pertama kita, yang harus kita percaya bahwa ada pribadi yang bisa menolong kita, cuma satu, pribadi Allah sendiri, amin. Maka kita pasti akan mencari, akan ngomong sama Tuhan, ada masalah begini Tuhan, berat secara manusia, gak bisa. Tapi pengalaman saya menjalani hidup kekristenan saya, melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Setiap aku minta tolong, Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya. Amin. Tuhan suka ketika kita minta tolong. Tapi manusia tidak semua manusia suka kalau kita minta tolong. Tidak semua manusia. Ada manusia yang suka kalau kita minta tolong. Tapi ada manusia yang tidak suka. Malah dia merasa kita itu pengganggu sampah. Ya. Ada manusia yang merasa terganggu kalau kita minta tolong. Tapi seharusnya yang benar, kita minta tolong kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Amin. Harusnya kita bisa memahami hal ini. Seharusnya. Dan berkomunikasi dengan Allah seharusnya menjadi acara yang sangat istimewa. Amin. Harusnya menjadi waktu, jadwal, agenda yang sangat istimewa. Sehingga perjumpaan kita dengan Allah menjadi perjumpaan yang istimewa. Pertemuan kita dengan Allah menjadi pertemuan yang istimewa. Kenapa? Pertemuan antara kedua pribadi, Allah Sang Pencipta, Allah Bapa, Sang Pemilik kehidupan, dengan kita sebagai ciptaan
yang dititipkan oleh anugerah kehidupan yang berasal dari Allah kepada kita. Perjumpaan itu menjadi istimewa ketika kita merasa membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Perjumpaan kita menjadi istimewa ketika kita merasa bahwa Allah lebih dari apapun. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menolong hidup saya. Maka aku mencari Tuhan. Hanya Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan dan sumber keselamatan. Maka aku mencari Dia. Amin. Jadi istimewa waktu kita bicara. Ada rasa bangga dan gairah dan sukacita. Damai. Maka dalam hadirat Tuhan, Tuhan memulihkan jiwa kita. Amin. Dalam hadirat Tuhan, maka tenanglah jiwa kita. Amin. Dalam hadirat Allah, segarlah jiwa kita. Dalam hadirat Allah, pengharapan kita tumbuh. Amin. Dalam hadirat Allah ada kekuatan baru. Amin. Dalam hadirat Allah ada pemulihan yang berasal dan dikerjakan oleh Allah. Dalam hadirat Allah, maka Tuhan menyegarkan, menenangkan hati saya dan saudara. Harus terus bisa memiliki waktu yang khusus untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ada pertemuan-pertemuan istimewa yang kita bangun dan kita siapkan dan kita sediakan, bukan memberikan waktu sisa kepada Allah. Tapi kita telah merencanakan dan menyediakan waktu yang khusus, waktu istimewa tak dapat diganggu. Kalau waktu itu saya sudah siapkan untuk aku dengan Allah, maka tidak bisa digantikan dengan apapun. Amin. Lebih dari pertemuan dengan pejabat pengusaha, dengan presiden, dengan orang yang paling penting dalam dunia ini. Kenapa? Aku sedang berhadapan dengan Dia. Makanya ada lagu-lagu dari Papa Eras, lagu-lagu yang membuat kita itu makin gila mencari Tuhan. Ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Orang yang berkomunikasi dengan Allah dalam segala situasi dan kondisi pasti akan terbiasa ketika ada persoalan yang diingat hanya Allah. Karena orang hanya akan mengingat nama pertama pada waktu dia menghadapi masalah. Nama pertama itu yang sering dia berkomunikasi. Amin. Pasti. Tapi kalau kita tidak sering berkomunikasi, tidak sering berjumpa, tidak sering bertemu, tidak mungkin kita bisa mengingat. Tidak mungkin kita percaya kepada orang ini bisa menolong saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin namanya ada di hati kita. Amin. Karena gak sering ketemu kok. Gak sering ngobrol. Orang yang sering kita ketemu, sering ngobrol, pasti namanya nyantol di hati kita. Nah, bagaimana nama Tuhan bisa nyantol di hati kita sehingga terbangun kepercayaan kepada Allah? Kalau kita tidak sering berkomunikasi dengan Dia, tidak mungkin. Itu mustahil, Bapak Ibu. Makanya harus sering berkomunikasi. Dan manfaat ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan banyak sekali. Manfaatnya akan terbangun pengenalan akan Allah. Amin. Makin naik level pengenalan akan Allah. Makin naik kesetiaan kita kepada Allah. Makin naik tingkat ketaatan kita kepada Allah. Makin naik
bertambah, bertumbuh tingkat kepercayaan kita kepada Allah. Dan pasti makin naik cinta kita kepada Allah. Dan tidak mungkin kita berkhianat dan menyakiti hati Allah ketika kita terjepit sekalipun. Dalam segala situasi dan kondisi, pasti ketika kita rajin berkomunikasi dengan Allah, yang ada bukan keraguan-raguan, kekhawatiran. Yang ada adalah kepercayaan penuh kepada Allah. Pengharapan penuh kepada Allah. Tuhan pasti menolong saya pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu dalam ibadah IBT pada hari ini. Roh Kudus lanjutkan. Dan saatnya berkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu, saudara sekalian, angkat tanganmu dua-dua. Dan angkat hatimu, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita orang-orang saleh untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.